Graciela Pangaribuan dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Metodis Indonesia dari kelas 6 DB1. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh jenis transportasi terhadap keterlambatan kehadiran mahasiswa ke kampus. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah moda transportasi yang kita gunakan sehari-hari benar-benar mempengaruhi ketepatan waktu kita datang ke kampus. Pendahuluan, latar belakangnya, kehadiran tepat waktu adalah salah satu bentuk disiplin yang sangat penting dalam mendukung kelancaran proses belajar mengajar, namun kenyataannya masih banyak mahasiswa yang datang terlambat. Salah satu faktor yang sering dikaitkan dengan keterlambatan adalah jenis transportasi yang digunakan. Di sini saya mengelompokkan moda transportasi menjadi 4 kategori: kendaraan pribadi, transportasi umum, ojek online, dan berjalan kaki. Rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama, apakah masih banyak mahasiswa yang mengalami keterlambatan? Yang kedua, apakah jenis transportasi mempengaruhi waktu tempuh? Dan yang ketiga, apakah kendala transportasi bisa menyebabkan keterlambatan? Adapun tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui tingkat keterlambatan mahasiswa, pengaruh jenis transportasi terhadap waktu kehadiran, serta kendala apa saja yang sering menyebabkan keterlambatan. Yang menjadi tinjauan pustakanya, transportasi adalah kegiatan pemindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain. Berdasarkan penelitian Priyambodo DKK tahun 2025, faktor utama mahasiswa memilih moda transportasi adalah waktu tempuh 41%, biaya 39%, keselamatan 11%, dan kenyamanan 9%. Mahasiswa umumnya menggunakan kendaraan pribadi, angkutan umum, ojek online, atau berjalan kaki. Keterlambatan kehadiran. Keterlambatan adalah kondisi ketika mahasiswa tidak hadir sesuai jadwal. Penyebabnya bisa dari dalam diri seperti motivasi dan manajemen waktu, atau dari luar seperti jarak, lalu lintas, dan sarana transportasi. Mobilitas mahasiswa. Pola perjalanan harian mahasiswa sangat dipengaruhi oleh jarak tempat tinggal, kepemilikan kendaraan, biaya, dan waktu tempuh. Bahkan kepemilikan kendaraan pribadi menjadi prediktor terkuat dalam menentukan moda transportasi. Kerangka berpikir dan hipotesisnya, penelitian ini mengajukan 2 hipotesis, H0 dan H1. H0 tidak ada pengaruh signifikan antara jenis transportasi dan keterlambatan. H1 ada pengaruh signifikan antara jenis transportasi dan keterlambatan. Metodologi penelitian, jenis dan pendekatan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif yang bertujuan meneliti hubungan dan pengaruh antara variabel bebas, yaitu transportasi, terhadap variabel terikat, yaitu keterlambatan kehadiran. Sampel dan pengumpulan data. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling dengan metode convenience sampling. Instrumen berupa kuesioner Google Form yang diisi oleh 120 mahasiswa aktif. Analisis data menggunakan IBM SPSS dengan uji validitas, reliabilitas, normalitas, regresi linear sederhana, uji T, dan koefisien determinasi. Definisi operasional variabel, yaitu variabel jenis transportasi diukur dengan indikator kemudahan, efisiensi, waktu, kenyamanan, keandalan, dan kelancaran perjalanan. Sementara keterlambatan diukur dari frekuensi, durasi, gangguan aktivitas, dan dampaknya terhadap pembelajaran. Adapun karakteristik respondennya berdasarkan semester dari 120 responden, mayoritas berada di semester 6 yaitu sebanyak 51,67%, diikuti dengan semester 2 yaitu 21,67%, semester 4 16,67%, dan semester 8 10%. Berdasarkan jenis transportasi yang digunakan, sebanyak 47,5% responden menggunakan kendaraan pribadi, 23% ojek online, 21% transportasi umum, dan 19% berjalan kaki. Ini menunjukkan bahwa kendaraan pribadi masih menjadi pilihan utama mahasiswa. Lalu ada hasil uji instrumen dan analisis regresi. Uji validitas dan reliabilitas, semua instrumen dinyatakan valid dan reliable. Nilai Cronbench alpha untuk variabel transportasi adalah 0,760 dan untuk keterlambatan adalah 0,768 yang berarti keduanya memiliki tingkat konsistensi yang baik. Uji normalitas dan heteroskedastisitas, data berdistribusi normal dengan nilai Sikh, Kolmogorov, Smirnov 0,200 atau besar dari 0,05 dan tidak terjadi heteroskedastisitas
tas dengan Sieg-Glaser 0,474. Hasil regresi linear sederhana. Persamaan regresi yang diperoleh adalah Y sama dengan 12,958 kurang 0,145X. Nilai R kuadrat hanya 0,009, yang berarti jenis transportasi hanya mampu menjelaskan 0,9% variasi keterlambatan. Sisanya 99,1% dipengaruhi oleh faktor lain di luar dari penelitian. Adapun kesimpulan dan sarannya, berdasarkan hasil uji hipotesis, nilai signifikansi adalah 0,312 yang lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya, jenis transportasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan kehadiran mahasiswa. Faktor seperti manajemen waktu, jarak, lalu lintas, cuaca, dan kedisiplinan individu diduga lebih dominan. Sarannya, untuk mahasiswa disarankan meningkatkan disiplin dan manajemen waktu, serta menyesuaikan pilihan transportasi dengan waktu tempuh. Untuk kampus, penting memberikan edukasi disiplin waktu serta meningkatkan fasilitas parkir dan akses transportasi. Dan untuk peneliti selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain seperti jarak, lalu lintas, motivasi belajar, dan manajemen waktu agar hasil lebih komprehensif. Semoga sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.